Selamat siang. Saya Romo Kadek Suwardano, SX yang baru libur. Tadi kami omong-omong sedikit, omong-omong macam orang kampung itu lah. Ada hal yang menarik. Nah, dia dulu tugas di Meksiko, kemudian di Jakarta studi, kemudian di Jakarta ada pengalaman yang menarik mungkin Romo Kadek bisa ceritakan hal yang tentang keroyokan, gerakan. Ini maksudnya hal yang mungkin perlu kami tiru lah, bagaimana caranya dalam membentuk paroki, rame-rame dan luar biasa. Silakan Romo Kadek. Jadi selama tinggal di Jakarta sebagai pastor, khususnya saya dalam pendidikan, saya melihat gerakan-gerakan para imam KAC, khususnya di Wisma Samadhi, itu sangat mereka bermain di media sosial untuk menggerakkan umat. Misalnya untuk bulan ini mereka punya channel YouTube itu pertama, dan juga media-media sosial yang lain mereka punya. Tetapi yang menarik bagi saya adalah pastor-pastor itu dikasih wadah, pastor KAJ, pastor kongregasi, ada suster juga diundang untuk mereka yang punya bakat untuk menyanyi, untuk menari atau main musik, dijadikan satu. Untuk apa? Untuk membantu paroki-paroki yang membutuhkan di Jakarta. Khususnya November ini Paroki Bintaro sedang membangun GKP, gedung pastoral paroki. Jadi selama sebulan ini hasil mereka dari YouTube, hasil mereka dari menyanyi, semua pastor yang setiap Kamis diadakan, itu intensinya jelas untuk siapa? Untuk Bintaro. Jadi umat Bintaro selama sebulan ini mempromosikan channel YouTube-nya. Lalu ketika nyanyi pastor di YouTube, ada juga barcode yang ditampilkan untuk sumbangan kemana begitu. Ya, jadi ini hal yang bagus karena sekarang sistem digital semua ya. Saya semua menggunakan sosial media untuk pewartaan, juga untuk fundraising, ini yang penting sekali. Dan kalau kami di Denpasar sebelum mungkin masing-masing punya, tapi gerakan bersama itu yang belum ada. Mungkin ini yang perlu kita gerakan bersama. Baik, kemudian mulai sistem Romo Kadek dulu Kadek Suwardano SX gitu ya. Dia pernah tugas juga di Semari Menengah di Meksiko. Sistem pendidikan yang saya dengar agak berbeda dengan sistem yang sebenarnya. Romo Kadek bisa jelaskan bagaimana mereka punya penampilan pendidikan, kayak melakukan kurikulum, kayak melakukan program. Itu sebenarnya hal yang menarik sekali. Mungkin Romo Kadek bisa cerita pengalaman selama berapa tahun di Meksiko? Saya di Meksiko 15 tahun, dari 5 tahun studi. Setelah studi ya ditabiskan 10 tahun bekerja langsung di seminari, 5 tahun sebagai pembina dulu, lalu 5 tahunnya sebagai rektor di seminari. Tapi kami juga punya sekolah yayasan dari TK sampai universitas. Waktu itu saya di sekolah SMP sampai SMA. Jadi sistem pendidikan tidak pakai kurikulum, tetapi pakai program. Maksudnya apa? Setiap bidang pendidikan itu ada programnya. Misalnya untuk komputer, jadi kita mengambil program dari Microsoft. Mereka menyediakan semua materi dan juga guru-guru dari mereka. Tinggal kita buat kontrak per tahun. Ya, untuk bahasa Inggris juga begitu, untuk matematika dan semua bidang. Jadi orang tua akan melihat sekolah itu atau mencari sekolah dengan melihat sekolah ini kurikulum programnya apa. Karena setiap program mereka akan menyediakan bahan sama guru. Jadi pihak sekolah hanya melihat kontrak ini diperpanjang atau tidak setiap tahun. Dengan melihat peningkatan atau apa yang orang tua inginkan. Begitu. Oke, Romo Kadek itu kan kalau seminari tentu ada orientasi ke depan menjadi imam. Apakah animo anak-anak muda yang SMP SMA itu berapa persen kira-kira yang dari SMP ke saya yang menuntut semester tinggi sampai tabisa itu masih banyak atau masih makanya sekolah mungkin pengalaman kami di sini tadi pertanyaan begini, disiplin mungkin belajar bahasa asing sedikit lah, itu imam itu mungkin yang kedua yang ketiga. Apakah ada pengalaman yang sama di Meksiko? Meksiko hampir sama dengan negara ketiga gitu? Kalau saya pengalaman saya di bidang dasar, pendidikan dasar, saya kira fokus kami yang pertama itu ya pendidikan umum dulu, karena masih SMP, SMA. Artinya ya itu yang dasar-dasarnya, walaupun SMA di sana sudah jurusan.
Tetapi itu yang menopang nanti kehidupan kalau mau mereka jadi romo. Tetapi masalahnya sekarang adalah struktur keluarga berubah. Betul. Jadi dulu seminari kami sampai SMA boleh menerima 150 murid. Sekarang Maksimal 70 maksimal. Karena apa? Pemerintah sudah mengatur. Dulu boleh 30 murid dalam satu kelas. Sekarang hanya diperbolehkan 15 murid satu guru. Secara psikologis. Karena apa? Struktur rumah tangga atau keluarga juga sama. Ya. Dulu satu ibu 10 anak itu mudah. Sekarang mati. Satu ibu 2 anak sudah banyak. Sama dengan perkembangan kita kan. Dulu kan banyak anak punya rezeki. Iya, Saya punya mama anaknya 9. Ada yang 12. Iya. Sekarang 2 tuh setengah mati. Ya karena apa? Memang beda ya, mungkin karena mungkin dari pembiayaan, pola hidup dan pola pikir. Ya, mungkin juga ini penting. Tapi syukur pada Allah anak kita masih banyak di seminari ini. Memang saya katakan dari kata seminari kan pembenihan. Iya. Orang dan saya pribadi akan menyarankan kalau masuk seminari itu punya niat untuk jadi imam itu pertama. Iya. Meskipun nanti akan berkembang pelan-pelan dan Iya. pasti. Dan tentu mungkin anak kita di seminari Kuku ini dulu kan idenya kan hanya untuk orang Bali. Kalau masyarakat sekarang bisa dari Nusantara, dari Timur, dari Papua ada, saya senang menikmati itu. Tapi yang aneh kadang orang Bali mereka belajar di situ sekarang tahu nggak tahu bahasa Bali. Dulu kan kita beda. Saya ke Malang dulu tidak sampai sebulan saya ngomong bahasa Jawa. Saya Jawa. Gitu. Artinya kita memang satu apa ya? Karena memang satu saya kalau ingin belajar cepat di Jawa, tahulah bahasa Jawa, sih kan nyaman. Nah di Bali kadang kami masih ada bisa bahasa. Saya kadang bisa bahasa Bali hari Jumat. Mungkin baca misalnya baca apa? Bacanya agak beda ya. Mereka bilang kepeh, mereka bilang kepoh. Jadi begitu. Sekedar nih saya senang tulan pas libur saya tidak kenal tapi kenal di kelas saya agak bawah sedikit. Saya ketemu ngomong sedikit ya. Kita sama Gus Sabar sudah putih saya putih lagi banyak. Karena saya ada tapi-tapisan makanya masih seminari ya. Iya. Saya masih 97 mungkin dia dengan temannya Romo Agus Gendut itu sampai anak Proki. Nah begitu. Jadi makanya saya senang sekali mampir sebentar di rumah orang tua saya. Nah direkam oleh Irian yang paling cantik saya punya ponak ini. Nah, dia senang sama anak seminari banyak nih dengan Boki, senang betul. Demikian mudah-mudahan kami di Denpasar, di seminari selalu gembira S3, senyum senang. Demikian.